Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas karunia nikmat yang tentunya diberikan kepada kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan nikmat tersebut yang tentunya tidak bisa kita menghitungnya nikmat tersebut sampai ada ungkapan seandainya pepohonan yang ada di muka bumi ini semua dijadikan satu. Ini dijadikan sebuah pena untuk menulis tentunya. Dan air lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan satu. Subhanallah. Sahabat bisa bayangkan ya, sahabat Ismail bisa bayangkan bagaimana seluruh air laut yang ada di muka bumi ini dijadikan satu. Ini jadikan tintanya. Sedangkan kalau kita melewati lautan, ya, satu lautan saja mata kita tidak bisa memandang ke tepian. Masya Allah, ya, begitu banyaknya air lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan satu untuk menulis, ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak akan mampu, subhanallah, ya, tidak akan mampu untuk menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya beri contoh. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita secara gratis dan tidak pernah Allah tunda adalah nikmat Allah memberikan oksigen secara gratis, ya. Sahabat Ismail bisa nanti menghitung, ya, bahwa setiap hari kita membutuhkan kandungan oksigen, di antara oksigen, ya, itu sekitar 888 liter. Subhanallah. Pemirsa tahu berapa harga 1 liternya, ya? Kurang lebih berapa tahun yang lalu itu 25.000. Kalau dikalikan 888 liter itu kurang lebih sekitar 72 juta. Subhanallah. Gaji siapa yang satu hari, ya, atau harta siapa yang akan mampu membayar satu hari 72 juta? Subhanallah. Tentunya tidak ada, ya. Nikmat, ya, makanya salah satu agar kita dikumpulkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita ditolong agar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga, ya, Allah memberikan kita, ya, dan seluruh sahabat Ismail dijadikan golongan orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang selalu mencintai beliau dan membuktikan cintanya dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim, sahabat Ismail, ya, semoga hari ini dalam kondisi sehat walafiat, dan yang hari ini dalam kondisi sakit, ya, semoga Allah memberikan kesabaran dan keikhlasan. Kabar bagi sahabat semua yang hari ini sakit, ya, adalah kabar kebahagiaan. Karena Rasulullah SAW sendiri yang menyampaikan, ya, salah satu kebahagiaan seorang muslim apabila diberikan cobaan, yaitu berupa sakit. Salah satunya yaitu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya. Siapa yang tidak bahagia apabila dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabat muslim, di antara tanaman-tanaman, buah-buahan yang tentunya bermanfaat untuk menjaga kesehatan kita adalah yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya,
dan disebutkan di berbagai lembaran ayat-ayat Al-Quran, ya, bahkan tanaman tersebut, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sumpah, karena semua yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, apalagi itu dijadikan sebagai sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu itu sangat agung, sangat mulia, ya, sangat besar karunia-Nya. Nah, salah satunya adalah buah yang diberkahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti silakan membuka Al-Qur'annya, ya, di surat Al-An ayat 99, ya, dan di surat Al-Mu'minun, ya, ayat 20, juga di surat At-Tin, ya, ayat 1 sampai ayat 2. Nah, nanti silakan membuka dan membuka tafsirnya, dan urusan tafsirnya silakan nanti bertanya di kepada ustadz-ustadz tentunya yang ngisi di radio Sahabat Ismail ini. Nah, minyak zaitun ini, ya, tentunya sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, ya, zaman Mesir kuno ini sudah dikenal. Karena minyak ini adalah minyak yang diberkahi, ya, dan minyak ini, minyak zaitun atau buah zaitun ini di zaman Mesir kuno, ya, dijadikan sebagai lambang keistimewaan, ya, baik daunnya, ya. Kalau kita lihat sejarah dari Mesir kuno, ya, para raja itu banyak menggunakan mahkotanya, ya, mahkotanya yang berukirkan membentuk daun zaitun, ya, karena sangat istimewa, ya, sangat istimewa. Dan minyaknya, ya, atau buahnya sebelum diolah menjadi minyak, ya, tentunya di zaman Mesir kuno ini banyak dimanfaatkan baik sebagai minuman tambahan dari makanan tersebut, ya, atau untuk menjaga kondisi-kondisi tubuh, ya, dari penyakit-penyakit tertentu, ya. Jadi minyak zaitun ini atau buah zaitun ini telah dimanfaatkan sejak dahulu kala, baik oleh para keluarga raja, ya, oleh tabib-tabib raja atau pengobat-pengobat yang mendampingi keluarga raja atau bahkan raja sendiri, dan juga dimanfaatkan oleh para putri-putri kerajaan, ya, untuk menjaga kelembapan dan menjaga kulit, ya, dari kekeringan. Dan ini subhanallah, ya, telah dimanfaatkan. Nah, pada zaman kita ini, ya, alhamdulillah, buah zaitun walaupun di Indonesia sangat susah tumbuh, ya, walaupun ada tumbuh tapi susah untuk berbuahnya, tapi alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk mendapatkan minyak zaitun, ya. Tetapi sangat disayangkan banyak dari masyarakat kita tidak mengetahui jenis-jenis dari minyak zaitun. Dan untuk apa minyak zaitun, ya? Karena beranggapan bahwa minyak zaitun itu sama dengan minyak-minyak yang ada di Indonesia, ya, seperti minyak kelapa, baik minyak kelapa sawit atau minyak-minyak yang lain. Tentunya sangat berbeda. Karena minyak zaitun adalah minyak yang diberkahi, ya. Dan jelas ini disebutkan, ya, oleh Allah dan Rasul-Nya, sedangkan minyak-minyak yang lain tidak. Bahkan di zaman Yunani kuno, ya, di zaman Yunani kuno, para atlet, ya, kan zaman dahulu juga sudah ada perlombaan-perlombaan atau olahraga-olahraga. Para olahragawan ini menggunakan minyak zaitun, ya, minyak zaitun dibalurkan atau digosok-gosokkan ke seluruh tubuhnya. Ini bermanfaat sekali, ya, untuk menjaga kelenturan tubuhnya agar tidak mudah kram dan tidak kaku dan tidak rusak jaringannya. Dan mereka meyakini bahwa minyak zaitun memiliki sumber kekuatan dan kekayaan, subhanallah. Ini orang-orang di zaman Yunani kuno, ya, yang jelas dia tidak belum beriman, ya, tetapi mereka meyakini hal tersebut. Ini di zaman Yunani kuno. Dan
Di zaman Yunani kuno juga bahwa minyak zaitun dianggap adalah minyak yang suci, maka digunakan sebagai upacara-upacara atau perayaan-perayaan suci para raja, ya. Karena saking istimewanya minyak zaitun pada zaman dahulu, ya. Dan minyak zaitun sekarang sudah diproduksi tentunya secara massal, ya. Dan kita bisa lihat ya di pasaran-pasaran atau di toko-toko herbal banyak yang menjual minyak zaitun yang banyak dikeluarkan dari negara Italia. Padahal kalau kita lihat kualitas minyak zaitun ya yang kita rasakan, kita lihat, kita rasakan aromanya ya, bahwa minyak zaitun dari Tursina, dari Palestina ya, ini adalah kualitasnya lebih unggul. Tapi qadarullah ya, di sana Allah coba dengan ujian banyak pohon-pohon zaitun yang tentunya di bumi hanguskan oleh orang-orang yang tentunya tidak bertanggung jawab ya. Tapi alhamdulillah di negara kita banyak sekali minyak zaitun yang tentunya kita bisa manfaatkan. Nah, minyak zaitun ini memiliki berbagai macam jenis ya. Jadi sahabat Ismail ya, tentunya sebelum kita manfaatkan minyak zaitun kita harus tahu jenis ini buat apa ya. Jangan sampai kita tertukar. Nah, mudah-mudahan dari sedikit ya uraian yang nanti saya sampaikan ini menjadi tambahan pemahaman atau tambahan ilmu mengenai minyak zaitun ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan kaitannya dengan minyak zaitun. Bahwa minyak zaitun ini tingkatan yang pertama adalah olahan ya, setelah diolah. Karena kalau jenisnya banyak sekali ya, ada yang jenisnya minyak zaitun yang dia belum waktunya dipanen ya, atau disebut dengan zaitun hijau ya. Ini adalah buah yang warnanya hijau. Ini kalau sahabat Ismail pergi umroh atau haji ya, ini biasanya oleh haji atau umroh ya. Ini banyak yang bisa kita dapatkan jenis minyak buah zaitun yang warnanya hijau ya. Tapi ini sudah dicampur ya dengan cairan alkalin untuk menghilangkan rasa getirnya ya. Jadi minyak zaitun yang hijau, yang berwarna hijau yang belum matang ini sedikit sekali mengandung minyak karena dia belum matang ya. Dan biasanya direndam ya, direndam dulu dalam cairan ditambah dengan kandungan alkalin ya untuk menghilangkan rasa getirnya. Nah, baru selanjutnya ditambah atau direndam kembali di dalam larutan garam ya untuk difermentasi dengan bakteri ya. Bakterinya adalah Lactobacillus. Ini adalah salah satu yang bermanfaat untuk pencernaan. Dan juga ada jenis zaitun yang hitam ya, yang hitam ini tidak banyak dijual. Yang banyak adalah yang hijau tadi ya. Yaitu buah ini lebih matang daripada minyak zaitun hijau ya. Nah, zaitun hitam juga direndam dalam cairan namanya alkalin tapi diangin-anginkan ya. Jadi diangin-anginkan dulu beberapa waktu, tidak terlalu lama ya, karena warnanya jadi hitam. Nah, zaitun hitam ini juga direndam dalam cairan garam. Yang ketiga adalah zaitun kalimata. Ya, zaitun kalimata ini dipanen ketika benar-benar sudah matang, yang dari pohonnya sudah matang, maka warnanya ungu tua, beda dengan zaitun yang hijau dan zaitun yang hitam. Nah, kalimata ini atau zaitun kalimata ini tidak direndam di dalam cairan alkalin, tapi langsung di dalam cairan garam. Setelah itu buah dikemas dalam cairan garam dan dikasih cuka ya. Ini proses pendek tentunya ya, yang untuk mendapatkan buah jenis ya dari yang warnanya hijau, hitam dan kalimata. Biasanya kita bisa dapatkan kalau sahabat Ismail ini umroh atau haji ya, yang biasanya mencari oleh-oleh ya, mencari oleh-oleh bisa dapatkan buahnya kalau pas musim panen ya, musim panen.
Sekarang bagaimana memilih dari kualitas minyak zaitun, ya, yang tentunya yang sangat bagus untuk kesehatan kita. Jangan sampai salah, karena bentuknya hampir mirip dengan minyak yang ada di Indonesia, yaitu minyak goreng, ya. Jangan sampai ini minyak untuk buat goreng tapi kita minum, atau untuk pengobatan yang lain. Ini tentunya akan bermasalah. Nah, tingkatan-tingkatannya minyak zaitun, ya, ada jenisnya ekstrak virgin olive oil, ya. Minyak zaitun ekstrak virgin olive oil, atau biasa disebut dengan minyak zaitun perasan yang pertama. Nah, ini yang kualitasnya yang bagus, ya. Nah, ini adalah minyak zaitun yang didapatkan dari ekstrak dari buah zaitun yang segar, yang tentunya tidak menggunakan proses mekanis, ya, atau pemanasan, ya, dan tanpa ada zat bahan kimia yang dicampur untuk memeras untuk mendapatkan minyak zaitun. Nah, pembuatannya pun ekstrak virgin olive oil ini dilakukan tanpa menggunakan alat pemeras minyak, ya. Jadi biasanya di sana sangat sederhana, ya. Kalau yang tradisional ini biasanya menggunakan onta, ya. Diikat ontanya untuk dia memutarkan roda, ya. Untuk memutarkan roda itulah menggiling buah zaitun yang masih tradisional. Nah, minyak zaitun ini didapatkan dengan cara membuat buah zaitun menjadi pasta, ya. Kemudian dilakukan proses sentrifugasi, ya, atau pemutaran dalam kecepatan tinggi. Nah, teknik ini sama sekali tidak menggunakan komponen zat kimia tambahan, sehingga bisa dikatakan bahwa minyak ekstrak virgin olive oil ini adalah murni, ya, sehingga ini disebut perasan yang pertama. Nah, apa perbedaannya ekstrak virgin olive oil dengan, ya, biasanya ada label-labelnya, ya, ada label light, pure, atau hanya disebut dengan olive oil, ya. Nah, ekstrak virgin olive oil diproses dari pasta buah zaitun lalu diperas tanpa ada pemanasan ataupun penambahan bahan lainnya. Sedangkan minyak zaitun yang labelnya bukan ekstrak virgin olive oil, ya, kalau pedagangnya dia tidak menipu, ya, pedagangnya amanah, ini akan memberikan label aslinya, ya. Dan aromanya ekstrak virgin olive oil, ya, aromanya ini memiliki aroma khas dan rasanya khas, ya, menyegarkan dan agak wangi. Dan minyak zaitun yang jenis yang lain, ya, ada disebut dengan pomace, ya, atau produk minyak zaitun yang berkualitas rendah. Ini dihasilkan dari limbah atau bekas dari perasan ekstrak virgin olive oil. Jadi ada nanti di labelnya ada tulisannya pomace, ya. Nah, ini adalah ampas atau bekas dari perasan ekstrak virgin olive oil, ya, yang diberikan zat pelarut, ya, atau zat bahan kimia pelarut. Nah, zat inilah yang mengisolasi dan mengumpulkan sisa minyak zaitun ini, ya, untuk keluar minyaknya. Jadi sangat sedikit kandungan minyak zaitunnya dan kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, karena minyak zaitun ini kaya akan antioksidan, ya, kaya akan antioksidan. Makanya apabila yang perasan yang kedua, ya, tentunya ini sangat sedikit kandungan antioksidannya, ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya pilihlah minyak zaitun ekstrak virgin olive oil ini untuk kita konsumsi, ya, baik kita tambahan untuk makan, untuk minum, ya. Nah, ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kita, ya. Tetapi kalau yang jenisnya pomace, ya, ini udah perasan, udah ada tambahan bahan kimia, ya. Jadi kita tentunya memilih yang kandungan ekstrak virgin olive oil, ya. Nah, manfaat dari mengonsumsi minyak zaitun, ya, apa untuk tubuh kita, ya, manfaatnya apa?
Nah, minyak zaitun itu kaya akan antioksidan, di mana antioksidan ini adalah menjaga kekebalan tubuh kita, di mana kita hidup ya penuh dengan radikal bebas dari asap kendaraan, asap rokok. Bisa bayangkan sahabat Ismail kalau naik kendaraan umum ya, susah sekali namanya menghindari orang yang tidak merokok ya. Nah, ini adalah radikal bebas. Belum asap kendaraan, asap pabrik ya. Belum makanan-makanan yang sekarang banyak mengandung ya borak, ya mengandung formalin dan yang lain-lainnya. Nah, alhamdulillah ya Allah berikan kemudahan kita untuk mendapatkan minyak zaitun ekstrak virgin olive oil. Nah, ini salah satu membantu sekali untuk menjaga antibodi kita agar tidak lemah ya. Dan minyak zaitun kaya akan kandungan omega 3, omega 6, omega 9 ya. Dan vitamin E. Ini tentunya sangat bagus sekali ya untuk menjaga kestabilan tubuh kita. Kandungan-kandungan yang ada di dalam minyak zaitun ya tentunya bisa menjaga dari penyakit-penyakit, diantaranya adalah penyakit jantung koroner, menurunkan kolesterol ya, dan menjaga agar tidak terjadi penggumpalan pembuluh darah, apalagi sampai pecah pembuluh darahnya yang menyebabkan stroke. Dan menjaga orang yang mengonsumsi minyak zaitun ya rutin, dan tentunya menjaga pola hidup yang lainnya, dia akan terjaga agar tidak terjadi penyakit-penyakit ya yang tentunya sangat membahayakan seperti darah tinggi, jantung koroner ya, dan penyakit-penyakit yang lain. Dan minyak zaitun ini juga bermanfaat untuk menjaga pencernaan ya. Jadi sangat bagus sekali untuk mereka yang memiliki pencernaan lemah ya. Karena minyak zaitun ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan usus. Baik usus besar, usus halus, ini sangat penting dalam proses pencernaan. Makanya butuh nutrisi, dan minyak zaitun ini juga membantu ya. Juga membantu kinerja pankreas ya. Sekarang banyak sekali masyarakat yang terkena masalah dengan organ pankreas, yaitu kaitannya dengan DBD, penyakit gula, penyakit gula, kelebihan zat gula, bahkan sampai organ pankreasnya tidak mampu memproses insulin. Nah, dengan mengonsumsi ya minyak zaitun ini menjadikan kemanfaatannya menjaga agar pankreas ini tetap kuat dan tetap sehat. Dan ini telah diuji pada tahun 1997 ya, bahwa minyak zaitun bermanfaat ya, mencegah dari kelemahan dari organ pankreas, bahkan mencegah dari terjadinya penyakit kanker pankreas, masya Allah ya. Jadi sangat luar biasa. Bahkan untuk pencernaan saja, untuk usus halus ya, untuk usus besar, ini pun pernah diuji ya di negara Inggris, sekitar 25.000 orang ya, dan sangat bermanfaat sekali ya, bahwa ini bisa menanggulangi, menekan dari 25.000 orang tersebut ya, yang usianya rata-rata 40 sampai 65. Nah, ini sangat bermanfaat sekali, ternyata membantu untuk menekan permasalahan dari usus besar ya, atau usus halus ya. Dan banyak sekali orang-orang yang sekarang, banyak sekali ya, bahkan pernah banyak yang saya tangani kaitannya dengan penyakit sembelit. Dan tidak hanya sembelit yang susah buang air besar, bahkan banyak juga yang terkena penyakit kanker kolon atau kanker usus besar. Ini tentunya sangat membahayakan. Nah, minyak zaitun subhanallah sangat membantu sekali. Juga minyak zaitun ya bermanfaat untuk menanggulangi penyakit peradangan ya, baik nyeri otot ya, nyeri tulang. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk menanggulangi peradangan. Apalagi sekarang banyak sekali orang yang terkena namanya penyakit asam urat. Nah, ini sangat membantu sekali ya apabila dikonsumsi minyak zaitun ini ya,
untuk menanggulangi peradangan-peradangan, ya, kaitannya dengan nyeri sendi, nyeri tulang, sangat bermanfaat sekali. Jangan sampai ya peradangan sudah terjadi baru kita mengonsumsi minyak zaitun, ya. Tapi mencegah tentunya lebih baik dan tentunya lebih bermanfaat. Karena sangat mudah kita dapatkan minyak zaitun ini. Dan minyak zaitun ini, ya, selain tadi saya sebutkan untuk menjaga baik menjaga kesehatan jantung kita, ya, menjaga pencernaan kita, juga minyak zaitun, ya, bermanfaat sekali untuk menanggulangi, ya, atau mencegah dari penyakit kanker, ya. Dan itu tentunya sangat bermanfaat, ya. Dan tidak hanya sebatas itu, minyak zaitun juga bermanfaat, ya, untuk kesehatan kulit, seperti untuk wajah, ya, sebagai pelembab, ya, sebagai pelindung tambahan dari paparan sinar matahari, ya, menghilangkan jerawat, masya Allah, ya. Ini kaya akan antioksidan, ya, dan dimanfaatkan untuk merawat kuku, untuk scrub, ya, pembersih make up, perawatan kaki agar tidak pecah-pecah. Terus apabila dari sahabat Ismail, ya, yang ingin merawat bibirnya agar tetap merah tapi tanpa menggunakan bahan-bahan yang tentunya membahayakan, ya, tidak dioles baru merah, tidak, subhanallah, dengan minyak zaitun, ya. Jadi sahabat Ismail mengoleskan minyak zaitun sedikit, mengoleskan minyak zaitun pada bibirnya. Ini akan membuat tetap lembab. Selain itu, dengan perawatan secara rutin, bibirnya akan tampak lebih lembut, lebih lembab, merah, dan tidak pecah-pecah. Subhanallah, ya, luar biasa minyak zaitun. Jadi tidak perlu menggunakan lipstik, ya, yang tentunya menyebabkan bibirnya akan kering, ya. Nanti juga warnanya kalau tidak pakai juga akan bermasalah, ya, dan mudah pecah-pecah. Tapi cukup mengoleskan sedikit minyak zaitun, ya, ini bermanfaat sekali untuk menjaga kelembapan, ya, kemerahan, dan menjaga agar bibirnya tidak pecah-pecah. Nah, Ustaz, sepertinya pembahasannya masih lebih panjang lagi, Ustaz, ya. Nah, mungkin kita akan break sejenak, Ustaz. Nah, baiklah sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sesi 1 dari pembahasan minyak zaitun dalam program acara Sehat Menurut Islam. Dan untuk selanjutnya kita akan break sejenak dan akan dilanjutkan di sesi kedua nanti. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Kita dengarkan yang satu ini. Saatnya kami hadirkan untuk Anda sahabat Ismail Radio, Sehat Menurut Islam. Sehat Menurut Islam. Anda bisa bertanya langsung di 021849944343 dan 0218470055. Sehat Menurut Islam, Ismail Radio, AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di sesi kedua ini dalam program acara Sehat Menurut Islam. Dan pada hari ini Rabu, waktu telah menunjukkan pukul 2.36 pada acara pada siang hari ini akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Al-Ustaz Abu Syifa hafizahullah ta'ala. Dan tadi sudah dijelaskan di sesi 1 tadi seputar pembahasan minyak zaitun, dan akan dilanjutkan lagi di sesi kedua. Setelah itu kita akan buka pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya atau konsultasi seputar kesehatan. Anda bisa langsung tanyakan di nomor 021849944343 atau 84970055. Adapun untuk SMS maupun WhatsApp Anda bisa kirimkan di nomor 089614774774. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan tadi atau konsultasi kesehatan, Anda bisa langsung tanyakan di nomor 84994343 atau 84970055.
Adapun untuk SMS maupun WhatsApp Anda bisa kirimkan di nomor 089614774774. Baik Ustaz, kita bisa lanjutkan sesaat setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Iya, baik. Bismillah. Minyak zaitun, ya, tentunya ini kemanfaatannya sangat besar, ya, sangat besar. Nantinya tentunya saya akan berikan resep-resep, ya, tentunya menggunakan minyak zaitun, tentunya pertemuan yang akan datang, insyaallah, ya. Nah, saya lanjutkan kemanfaatan dari minyak zaitun, ya. Untuk mencegah tentunya tekanan darah tinggi, ya. Selain tadi adalah untuk menjaga jantung agar tetap sehat, ya. Juga ternyata subhanallah, ya, orang yang darah tinggi ini akan mudah terkena susah dari tidur, ya, atau insomnia. Nah, ini salah satunya minyak zaitun bermanfaat untuk menanggulanginya. Intinya bisa kita manfaatkan, ya, dan mencegah dari stres, ya, dengan mengonsumsi minyak zaitun. Dan minyak zaitun kaitannya dengan penyakit kewanitaan, ya. Ini terbukti, ya, secara riset bisa mencegah dari kanker payudara, ya, pada wanita, ya. Karena ini sangat momok untuk seorang wanita, ya. Sekarang banyak sekali yang terkena penyakit kanker payudara, ya, masya Allah, ya. Mudah-mudahan sahabat Ismail dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari penyakit tersebut, ya, agar aktivitasnya, menjaga keluarganya, mengurusin anak-anaknya tentunya tidak terhambat insyaallah, ya. Dan bagi wanita yang menginginkan tubuhnya langsing, ya, sebuah riset juga menunjukkan bahwa minyak zaitun, ya, kaya akan asam lemak yang tak jenuh tentunya, ini juga bermanfaat untuk mengurangi ukuran lingkaran pinggang yang tentunya merupakan salah satu membantu, ya, untuk mengecilkan perut atau yang ingin langsing secara alami, ya. Dan minyak zaitun ini tentunya sangat bermanfaat sekali, ya, untuk menanggulangi penyakit-penyakit kewanitaan yang selain menjaga dari kanker payudara, juga penyakit-penyakit yang lain, ya, masalah kewanitaan ini nanti kita sebutkan, ya, untuk menghilangkan flek di wajah seperti apa, terus menghaluskan kulit seperti apa. Bahkan, ya, konon, ya, ratu yang sangat terkenal kecantikannya, ya, yaitu Cleopatra, ya. Kalau yang suka membaca sejarah tentunya akan tahu, ya, bagaimana keistimewaan dari Ratu Cleopatra ini, ya. Ternyata, ya, konon, ya, yang beberapa yang saya dapatkan juga memanfaatkan minyak zaitun atau membubuhkan sedikit minyak zaitun, berapa tetes minyak zaitun ke dalam air mandi, ya, yang mau buat mandinya, sehingga minyak zaitun ini berfungsi untuk menjaga, untuk merawat ke seluruh kulit tubuhnya. Selain itu, ya, masyarakat Mesir kuno, ya, mempercayai, ya, selain tadi Ratu Cleopatra untuk menjaga kelembapan kulitnya, konon juga masyarakat Mesir kuno, ya, membubuhkan minyak zaitun sebelum mandi, dicampurkan dengan air yang untuk mandi, ya. Ini bisa membantu proses penyembuhan dari sakit, ya. Dia akan mempercepat dari penyembuhan sakit. Nah, jadi inilah sedikit pemaparan, ya, kaitannya dengan minyak zaitun, dan insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita akan berikan resep-resep atau penyakit-penyakit yang tentunya kita bisa resepkan dengan minyak zaitun. Nah, demikianlah sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesi materi di sesi kedua tadi yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Syifa hafizallahu taala seputar pembahasan minyak zaitun. Dan untuk saat ini kita sudah membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung telepon di 84994343 atau 84970055. Ada untuk SMS maupun WhatsApp Anda bisa kirimkan di nomor 089614774774.
Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan tadi atau konsultasi kesehatan, Anda bisa langsung telepon di nomor 84994343 atau 84970055. Adapun untuk SMS maupun WhatsApp, Anda bisa kirimkan di nomor 089614774774. Baik, untuk mengawali pertanyaan pada siang hari ini, kita buka SMS terlebih dahulu dari Ibu Afro. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diulang kembali macam-macam minyak zaitun. Dan apakah zaitun yang berupa kalengan bisa untuk diminum ataukah untuk campuran masakan? Jazakumullah khairan. Ya, baik. Bismillah. Minyak zaitun tadi saya sebutkan ya, yang tidak menggunakan pemerasan menggunakan bahan kimia adalah jenisnya ekstrak virgin olive oil ya. Biasanya di labelnya juga tertulis tingkat keasamannya itu di bawah 1% ya, biasanya ya akan tertulis seperti itu. Nah, minyak zaitun yang di labelnya ada tulisannya lake atau tulisan murni ya, pure ya, hanya disebutkan biasanya dengan tulisan olive oil tanpa ada tambahan ekstrak virgin ya, hanya tulisan olive oil. Nah, ini adalah minyak zaitun yang telah mengalami proses penyulingan dan pemurnian. Nah, dalam proses ini melibatkan penambahan, biasanya adalah tambahannya ya, penambahan asam, alkalin, juga penambahan pemanasan dan zat kimia lainnya. Dan aromanya, kalau kita cium, aromanya dan rasanya ini menjadi berubah. Beda sekali dengan kandungan ekstrak virgin olive oil ya. Ini tingkatan yang kedua tentunya. Dan memiliki antioksidan yang sangat rendah ya, bahkan sangat kecil ya. Itu. Nah, kalau ibu mau mengonsumsinya, maka ibu konsumsinya yang tulisannya adalah ekstrak virgin olive oil ya, bukan yang tulisannya hanya olive oil saja. Nah, kalau hanya untuk olive oil, ini ibu bisa tambahkan untuk hanya memasak ya, untuk tambahan yang untuk masker atau yang lainnya. Tapi kalau ekstrak virgin olive oil, ibu bisa dijadikan sebagai minuman ya, atau ibu minum. Kalau olive oil ya, ibu bisa jadikan sebagai pelembab, bisa jadikan minyak rambut ya, karena ini sangat bermanfaat sekali kalau dijadikan minyak rambut seperti itu. Dan penamaan yang lain ada kandungan namanya pomace ya. Pomace adalah produk minyak zaitun yang kualitasnya juga rendah ya, yang dihasilkan dari limbah bekas dari pembuatan ekstrak virgin olive oil, yang tentunya ada penambahan-penambahan zat ya, yang tentunya untuk mengangkat sisa-sisa minyak zaitun yang masih ada di ampas dari minyak zaitun yang pemrosesannya adalah ekstrak virgin olive oil. Nah, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Ibu Afro, semoga bermanfaat. Dan untuk selanjutnya kita buka kembali dari SMS yang masuk dari Bapak Muharian. Dia bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Untuk orang yang masih dalam keadaan sehat, berapa dosis yang dianjurkan setiap harinya? Baik. Bismillah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kesehatan Bapak tentunya dan keluarga. Kaitannya untuk menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan, kalau kita lihat kita tinggal di tengah-tengah perkotaan dan makanan yang Masya Allah ya, kita bisa menggunakan minyak zaitun ya, cukup 1 sendok makan itu menjelang tidur. Ini membantu sekali untuk menurunkan kolesterol dan melancarkan pembuangan pada pagi hari. Jadi cukup hanya 1 sendok Pak ya, 1 sendok makan, insya Allah ini sudah bermanfaat sekali. Tapi yang ekstrak virgin ya Pak ya, ekstrak virgin olive oil. Nah, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Muharian, semoga bermanfaat. Dan untuk selanjutnya kita ajak kembali kepada Anda para pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung telepon di nomor 84994343 atau 84970055. Dan untuk SMS maupun WhatsApp Anda bisa kirimkan di nomor 089614774774. Baiklah, kita angkat penelpon yang masuk terlebih dahulu. Ismail Radio, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibu siapa dan di mana Ibu? Dari Ibu Yani Pondok Gede. Iya, silakan pertanyaannya Ibu Yani. Ustaz, Ya, silakan Ibu. ada kisah
Ibu umur berapa Ibu? dan 59. 59. Nah, insyaallah nanti kita jawab ya Bu ya. Ya. Dimatikan saja. Iya, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Bismillah. Semoga Allah memberikan kesabaran dan mengangkat penyakit pada ibu ya yang bertanya. Kaitannya kolesterol yang ibu alami ya. Kolesterol itu ada disebabkan ada faktor makanan ya. Ada di penyebabnya juga ada faktor karena psikis ya. Makanya ada orang yang kurus tetapi kolesterolnya tinggi karena dia mudah cemas ya. Kita tidak boleh mudah cemas ya. Dan saya tidak paham ibu termasuk yang mana, apakah disebabkan karena pencernaan, konsumsi makanan yang banyak mengandung lemaknya, atau sifatnya yang ibu adalah orangnya yang mudah tersinggung ya, atau psikis gitu ya. Nah kalau ini ya ibu mulai perbaikin ya, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah nanti ibu dadanya akan lapang insya Allah. Nah untuk menurunkan kolesterol ya ibu bisa mengonsumsi pada malam hari. Ya, pada malam hari 1 sendok sampai 2 sendok makan malam hari ya. Nah, ibu bisa tambahkan karena ibu juga memiliki kista ya. Salah satu sayuran, bahkan ada yang menyebutnya sebagai buah ya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk menjaga kesehatan ya. Yaitu ibu gunakan tomat ya. 3 buah tomat. Lalu ibu rebus ya tomat tersebut karena harus diproses, harus dimatangkan tomat tersebut. Kalau dimatangkan, maka tomat tersebut akan berlipat kandungannya. Ya, kandungan antioksidannya akan meningkat, yaitu kandungan likopen yang ada di buah tomat. Nanti ibu hancurkan dan ditambah dengan minyak zaitun, ibu konsumsi ya. Dikonsumsi pada malam hari ya, atau cukup dengan minyak zaitun 2 sendok ya. Atau ditambahkan dengan tomat yang tentunya sudah direbus ya. Ini sangat bermanfaat insyaallah, dan menjaga makanan-makanan yang tentunya menyebabkan kolesterol ibu meningkat ya. Ini insyaallah akan membantu sekali ibu kalau mau mengonsumsi dikombinasi dengan buah tomat. Nah, demikianlah jawabannya yang diberikan kepada Ibu Yani di Pondok Gede, semoga bermanfaat. Dan untuk selanjutnya kita angkat kembali dari pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Bapak Bagio, beliau bertanya, Ustaz, saya memiliki anak laki-laki berusia 21 tahun, tapi sejak dari usia 15 tahun sampai sekarang anak saya ini jerawatan, sudah beberapa obat dipakai, tapi sampai sekarang belum membuahkan hasil. Dan apakah zaitun bisa menyembuhkannya dan bagaimana cara pengobatannya? Ya, baik. Bismillah. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk anak bapak ya, dan Allah mentakdirkan anak bapak menjadi anak yang soleh insyaallah. Kaitannya dengan jerawat ya, nanti dilihat Pak, jerawatnya ada beberapa jenis jerawat tentunya ya. Kalau disebabkan karena wajah anak bapak banyak berminyak ya, ini adalah menggunakannya jeruk nipis ya. Jadi nanti di jeruk nipis dipotong atau dibelah, lalu balur-balurkan ke wajahnya ya, di wajahnya. Nanti tunggu 5-10 menit, lalu dibasuh dengan air dingin. Ini juga membantu untuk menanggulangi penyakit jerawatnya. Dan nanti setelah dibersihkan, ini baru bisa dibalurkan dengan minyak zaitun. Nah, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Bagio, dan pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Dan kami infokan bagi Anda yang ingin mengikuti terus kajian seputar kesehatan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Syifa, Anda bisa mengikutinya setiap hari Rabu pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Saya yang bertugas pada siang hari pada kali ini Muawiyah pamit undur diri di hadapan terowongan dengar Anda. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.